Perkenalkan, Mas Hektor Ananda Kusuma dengan NIM 220101149. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang sistem manajemen perpustakaan di sekolah. Sistem manajemen perpustakaan di sekolah dapat dibagi menjadi 6 langkah utama. Yang pertama ada perencanaan manajemen ruang lingkup atau plan scope manajemen. Dokumen rencana manajemen ruang lingkup mengembangkan rencana yang akan menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan. Setelah itu ada aplikasi dalam sistem manajemen sistem perpustakaan, mengidentifikasi metodologi dan alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan di definisi ruang lingkup dan mengendalikan perubahan. Yang kedua ada pengumpulan kebutuhan atau collect requirement, identifikasi dan dokumen kebutuhan, mengumpulkan kebutuhan dari semua stakeholder dan mendokumentasikan dengan jelas. Aplikasi dalam sistem manajemen sistem perpustakaan mengadakan wawancara, survei, dan workshop dengan siswa, guru, staf perpustakaan, dan manajemen sekolah untuk memahami kebutuhan mereka terkait sistem perpustakaan. Menghasilkan dokumen kebutuhan menggunakan pengguna yang mencakup filter seperti peminjaman dan pengembalian buku, pencarian katalog, notifikasi ketersediaan buku, dan laporan statik. Yang ketiga ada definisi ruang lingkup atau define scope. Penyusunan pernyataan ruang lingkup, membuat pernyataan ruang lingkup proyek yang jelas, mencakup semua deliverable dan batasan proyek aplikasi proyek. Aplikasi dalam sistem manajemen sekolah perpustakaan mengidentifikasi ruang lingkup proyek yang mencakup pengembangan sistem, pengujian, pelatihan pengguna, dan implementasi. Menyusun dokumen pernyataan ruang lingkup yang mencakup semua fitur yang harus ada dalam sistem, seperti modul peminjaman, modul pengembalian, sistem pencarian, dan laporan statik. Yang keempat ada pembuatan breakdown struktur atau WBS. Pembagian proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil, menguraikan proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan pengelola yang dapat dikelola. Setelah itu ada aplikasi dalam SMSP, membuat WBS menjadi detail untuk proyek sistem manajemen ini, seperti modul pemesanan dan peminjaman buku, modul pengembalian buku, modul pencarian katalog, sistem notifikasi dan pengingat laporan, dan analitik. Setiap modul dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, seperti desain, pengembangan, dan pelatihan. Yang kelima ada validasi ruang lingkup, validate scope, atau persetujuan dan verifikasi deliverable, melibatkan stakeholder untuk memastikan deliverable sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditentukan aplikasi tersebut. Mengadakan sesi review dengan stakeholder untuk mengevaluasi deliverable yang telah diselesaikan, seperti prototipe, sistem atau modul yang telah dikembangkan. Mendokumentasikan umpan balik dan mendapatkan persetujuan formal dari stakeholder bahwa deliverable memenuhi kebutuhan mereka. Yang keenam ada pengendalian ruang lingkup atau control scope, monitoring dan pengendalian perubahan, mengawasi status proyek dan mengelola perubahan terhadap ruang lingkup proyek. Aplikasi dalam SMSP mengimplementasikan sistem pengendalian perubahan untuk menangani permintaan perubahan dari stakeholder, menggunakan perangkat lunak menjadi proyek untuk melacak perubahan, menilai dampaknya terhadap jadwal dan anggaran, dan memastikan bahwa semua perubahan telah disetujui sebelum diimplementasikan. Setelah itu ada studi kasus aplikasi plan scope management, menyusun rencana yang menguraikan proses untuk mendefinisikan dan mengelola ruang lingkup sistem manajemen perpustakaan ini. Pertama ada rekrutmen, melakukan wawancara dengan
dengan staf perpustakaan untuk mengidentifikasi kebutuhan seperti pencarian buku dan efisiensi dan laporan penggunaan. Definisi scope mendokumentasikan ruang lingkup proyek termasuk. Ya, di sini ada project team management. Yang pertama itu ada plan stakeholder management untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal proyek. Yang kedua ada define activities, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga ada sequence activities, menentukan urutan aktivitas berdasarkan keterkaitan logis. Yang keempat ada estimate activity resource, yaitu mengatasi jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk setiap aktivitas. Yang kelima ada estimasi activity, yaitu untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Yang keenam ada develop schedule, yaitu mengembangkan jadwal proyek yang mencakup semua aktivitas, ketergantungan dan durasi